Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Dan yang sedang tidak sehat, semoga diberikan kesehatan kembali. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ya pendakian Gunung Karang part 2-nya. Nah, setelah mereka semua udah sampai nih di jalan utama, itu tuh sekitar pukul 8 malam. Selanjutnya tuh mereka nggak mau ngulangin kesalahan yang sama seperti sebelumnya, di mana mereka harus nyasar terlebih dahulu dan menemukan hal-hal yang tidak diinginkan dan melihat sesuatu yang memang tidak mau mereka lihat gitu kan. Akhirnya salah satu seniornya, yaitu senior satu tuh memutuskan untuk nanya gitu kan, nanya jalan yang benar supaya bisa menuju ke pos Kadungan atau pos pendakian Gunung Karang. Nah, senior satu ini menghampiri warga sekitar. Kebetulan yang dihampiri pada saat itu adalah bapak-bapak parubaya yang sedang asik nyantai dengan sebatang rokok dan segelas kopinya. Assalamualaikum, permisi pak. Jawab tanya senior satu. Ya, waalaikumsalam. Ada apa ya dek? Jawab bapak parubaya tersebut. Ini pak, kita mau nanya jalan. Kalau jalan menuju pos Kadungan atau pos pendakian Gunung Karang yang benar tuh lewat mana ya pak? Oh, itu pos pendakian ya, Gunung Karang, Kadungan. Itu tuh dek, lewat sana dek. Lurus saja, nanti juga ya sekitar 15-30 menit juga udah sampai. Oh gitu ya pak. Baik pak, gitu kan. Terima kasih banyak pak. Saya sama-sama dek. Oh iya, jangan lupa hati-hati dan banyak berdoa nanti kalau mau mendaki, pesan si bapak pada saat itu ya kan. Nah, si senior satu pun akhirnya bergegas langsung menuju ke mobil yang digunakan untuk menuju ke pos pendakian tersebut gitu kan. Mobil pun akhirnya langsung jalan menuju arah yang ditunjukkan atau yang diinformasikan oleh warga sekitar atau oleh bapak parubaya tersebut yang memang sedang asik ngerokok dan ngopinya ya kan. Nah, akhirnya singkat cerita nih, setelah udah jalan menuju ke pos Kadungan atau pos pendakian Gunung Karang, ternyata tuh jaraknya ya dari jalan utama tuh nggak butuh makan waktu lama, cuman ya sekitar 15 menit lah kurang lebih. Mereka tuh udah sampai gitu ke pos Kadungan. Nggak seperti sebelumnya yang memang membutuhkan setengah jam gitu kan, karena memang mereka nyasar jadi kayak agak lama dengan setengah jam perjalanan, tapi mereka tidak sampai-sampai dan ternyata mereka nyasar gitu. Nah, dari jalan utama tuh memang ya sekitar kurang lebih 15 menit mereka udah sampai gitu kan. Akhirnya mereka mengucapkan rasa syukur, alhamdulillah, karena memang mereka sampai dengan selamat pada saat itu. Pada saat itu mereka sampai itu sekitar pukul ya hampir setengah 9, kurang lebih 8.20. 8.20 tuh mereka udah sampai di di pos Kadungan atau pos pendakian pertama Gunung Karang. Nah, setelah sampai panitia pun langsung menyiapkan segala kebutuhan yang akan digunakan untuk melakukan pendakian ke Gunung Karang dan juga mengurus administrasi yang dibutuhkan untuk syarat supaya bisa mendaki ke Gunung Karang. Kemudian si pos penjaga pos pun akhirnya memeriksa kelengkapan alat-alat yang dibawa oleh para peserta pendaki pada malam itu, apakah sudah sesuai dengan seharusnya atau tidak gitu kan. Setelah melakukan pengecekan secara keseluruhan dan bagian administratif atau pendaftaran juga sudah selesai, akhirnya mereka semua bersiap nih. Semuanya bersiap untuk melakukan langsung mendaki pada malam itu juga. Nah, ketika mereka udah lagi siap-siap atau pas mau jalan atau pas mau berdoa gitu, lagi siap-siap, nah mereka tiba-tiba ditahan. Si pos penjaga pun datang, pos penjaga itu datang ke mereka gitu, ke para peserta pendakian gitu kan, dan bilang kalau memang misalnya mereka itu tidak boleh mendaki pada malam ini karena kondisi malam pada saat itu, yang pertama emang udah malam, udah sekitar jam 9 lebih gitu kan, jam 9, karena memang waktu dari mereka sampai dan sampai jam 9 itu mengurus administratif dan melihat perlengkapan yang ada kan. Si petugas yang berjaga pada saat itu melarang mereka gitu, udah malam, terus yang kedua juga pada saat itu kondisinya gerimis, jadi si petugas pos pada saat itu ya takut atau khawatir terjadi apa-apa dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap mereka semua gitu kan. Nah, mendengar hal tersebut,
para panitia dan senior akhirnya mengajak mengajak si penjaga pos pendaki itu untuk berunding gitu kan, melakukan perundingan supaya mereka tuh bisa melakukan pendakian pada malam itu juga, dan mencoba meyakinkan kepada pos penjaga tersebut supaya mereka dapat bisa mendaki pada malam itu gitu kan. Akhirnya mereka melakukan perundingan nih. Nah, pada saat di tengah-tengah perundingan tuh akhirnya ada temennya Ivel gitu kan. Temennya Ivel yang kepo pengen tahu gitu kan apa yang dialami Ivel pada saat nyasar tadi gitu di awal. Nah, si temannya Ivel nih, dia juga pengen ngasih tahu gitu ke Ivel kalau dia mengalami sesuatu hal pada saat nyasar tadi gitu. Dan Ivel yang memang sudah mengerti akan kondisi dan situasinya, Ivel cuma bilang ntar aja ya gitu kan, kalau mau udah turun dari gunung atau nantilah pasti sekolah kita sharing bersama gitu apa yang lo alamin dan apa yang gue alamin pada saat nyasar tadi. Nah, akhirnya temannya ya mengurungkan niatnya untuk berbagi kekepoan pada saat nyasar tadi gitu kan. Nah, singkat cerita, perundingan antara para senior dan panitia dan petugas pos pada saat itu selesai nih ya kan. Akhirnya mereka semua diizinkan untuk melakukan pendakian pada malam itu juga, karena panitia dan senior itu berhasil meyakinkan petugas pos pada saat itu bahwa insya Allah tidak terjadi apa-apa gitu, dan tidak terjadi apa-apa. Ya intinya mereka tuh berhasil meyakinkan petugas pos kalau mereka bisa melakukan pendakian pada malam itu, dan yang memang diizinkan juga gitu sama si petugas pos gitu kan, si penjaga pos pada saat itu gitu kan. Nah, setelah selesai udah diizinin dan mereka siap-siap nih lagi mau doa ya kan, mereka udah diizinin, akhirnya mereka mau doa. Tiba-tiba yang tadinya gerimis tuh tiba-tiba gerimisnya tuh kayak reda gitu. Kemudian cuacanya berubah juga secara cepat jadi cerah gitu. Pada saat itu petugas pos, panitia dan senior ngerasa heran, kok bisa secepat ini gitu loh, gerimisnya reda dan berubah langsung cerah gitu. Yang paling heran itu memang senior satu dan para senior dan panitia gitu, karena memang mereka sebelumnya tuh dikasih tahu sama si petugas pos kalau keadaan gerimis kayak gini tuh ini tuh bisa sampai pagi gitu loh. Makanya mereka ya ditahan lah untuk gak melakukan pendakian pada malam itu karena gerimisnya tuh bisa sampai pagi, dan kasihan kalau memang harus jalan pada dalam kondisi gerimis, karena memang ya kan mereka harus pakai raincoat dan lain-lain gitu kan. Kemudian juga treknya juga jadi licin dan mereka harus ekstra hati-hati, dan kondisi juga malam gitu. Nah, itulah salah satu alasan dari petugas pos kenapa menahan mereka untuk tidak melakukan pendakian pada malam itu. Tapi hal aneh terjadi gitu kan, gerimisnya berhenti dan cuacanya langsung terang gitu, langsung cerah gitu kan. Ya mereka semua bertiga kayak panitia, kemudian para senior dan petugas pos itu hanya bisa saling tatap, dan kemudian si petugas pos nyeletuk kayak udah oke nih katanya gitu kan, kayaknya aman kalian mendaki malam ini, memang ditakdirkan untuk mendaki Gunung Karang malam ini kali gitu, celoteh dari petugas pos pada saat itu. Ya akhirnya mereka ya fix melakukan pendakian malam itu, dan sebelum melanjutkan pendakian mereka tentu saja tidak lupa berdoa terlebih dahulu agar perjalanan mereka pergi sampai pulang itu diberikan keselamatan gitu kan, dan tidak kurang satupun, dan diberikan kesehatan sampai mereka berhasil kembali pulang ke rumah masing-masing. Itu saja doa dipimpin oleh senior satu yang memang paling senior di antara senior gitu kan, namanya juga senior satu gitu kan, yang paling senior di antara senior. Nah akhirnya tak terasa tuh waktu sudah pukul 10 malam gitu ya, mereka naik tuh jalan perlahan. Ya trek memang agak sedikit basah dan agak sedikit licin, dan mereka memang benar-benar ekstra hati-hati gitu kan, dan mata mereka juga benar-benar harus was-was karena salah langkah ya mereka bisa kepleset dan ya menyebabkan ya jatuh gitu kan, karena kondisinya agak licin dan becek ya.
Setelah sekitar 1 jam mereka berjalan di trek Gunung Karang tersebut, nggak tiba-tiba sih, memang keadaan dan kondisinya juga para peserta pendaki juga sudah mengalami kelelahan pada saat itu. Yang pertama dingin gitu kan, memang jadi habis gerimisnya reda tuh cuaca cerah tapi udaranya tuh dingin gitu kan, udaranya dingin terus dan harus ekstra juga mendakinya, dan hal itu semua tuh membuat mereka kayak mudah lelah gitu kan. Semangat yang menggebu-gebu pada setiap peserta tuh harus berhenti karena memang kondisi fisik dan alam yang tidak bisa ditebak gitu kan. Memang mungkin juga mereka juga sudah lama berjalan 1 jam gitu kan, tidak ada istirahat, dan pada saat itu pukul 11 malam. Nah, melihat kondisi yang sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan pendakian pada saat itu, Ivel bergegas menghampiri panitia dan para senior untuk bilang kayak kita istirahat dulu deh gitu kan. Ada beberapa peserta yang sudah nggak kuat nih, padahal sebenarnya si Ivel juga udah nggak kuat gitu kan. Jadi ya udah ya, kita istirahat dulu gitu kan. Panitia langsung memutuskan oke istirahat, dan panitia juga menginstruksikan untuk para peserta tuh kayak bikin makanan gitu kan, bikin minuman hangat gitu supaya mereka bisa cepat kembali pulih fisik mereka gitu dan melanjutkan perjalanan. Karena kondisi Gunung Karang yang pada saat itu dingin, kemudian cerah, dan mereka tuh dimanjakan dengan pemandangan kota Pandeglang yang indah di atas Gunung Karang pada saat itu gitu kan, membuat mereka semakin terbuai, dan istirahatnya pun jadi lama sekitar 1 jam gitu kan. Ada yang ngerokok gitu kan, ada yang ngopi gitu kan, ada yang santai-santai gitu kan. Melihat hal tersebut, udah jam 12 nih, Ivel kembali punya ide kan. Akhirnya dia nyamperin ke panitia dan senior yang memang pada saat itu baru selesai lagi pada nyantai ngopi gitu kan. Nih kayaknya nggak mungkin nih kayaknya untuk melanjutkan perjalanan. Udah jam 12 malam juga, mereka juga sudah terbuai itu dengan pemandangan kota Pandeglang yang indah dari sini katanya gitu. Ini kita nginep aja di sini dah, bilang Ivel ke para senior di panitia. Lu mah ada-ada aja sih Vel, kata senior 2 kan. Ya senior 2 nih lebih muda daripada senior 1 itu kan. Ya bentar ya, senior 2 bilang, gimana cuy? Ke senior 1 tuh, mana panitianya? Senior 1 itu ada ide dari Ivel katanya gitu kan. Ini udah malam juga, ada jam 12, gimana kalau kita buka tenda di sini? Gimana? Si panitia balik nanya ke senior, lah kok nanya balik gitu kan, lo kan panitianya, lo harus memutuskan kalau kayak gini. Kalau udah ada hal-hal yang kira-kira darurat baru kita yang turun. Ya udah deh, kita nginep di sini aja gitu kan. Udah ada yang lelah banget tuh katanya panitia juga udah capek semua kayaknya gitu kan. Ya udah kalau gitu, udah Pel, suruh diriin tenda, kata senior 1 kan. Oke, jawab Ivel. Langsung bergegas menuju ke para peserta itu. Yuk, kita diriin tenda, kemudian kita bermalam di sini. Sontak mereka pun sesegera mungkin gitu kan untuk mendirikan tenda. Ya para peserta mendirikan tenda, kemudian panitia juga mendirikan tenda, dan senior juga mendirikan tenda gitu kan. Mereka yang memang habis makan, lelah, kemudian terbuai dengan pemandangan indahnya kota Pandeglang dari Gunung Karang, akhirnya ya mereka semangat untuk bermalam di sana. Nah, setelah beberapa tenda peserta jadi, kemudian beberapa tenda panitia dan tenda senior jadi, ada para peserta memang sudah lelah banget gitu, lelah, ngantuk, letih gitu kan, kenyang gitu kan. Akhirnya beberapa dari peserta udah tidur gitu. Nggak lama kemudian, 15 kemudian, hampir seluruh peserta sudah tidur, dan panitia juga, kalau panitia lebih parah lagi mungkin karena memang capek banget kali ya. Ya panitia udah tidur semua gitu kan. Nah tinggal senior nih kan. Para senior Ivel, dia masih ngelamun aja karena ngebayang apa yang dialamin pada saat nyasar tadi gitu kan. Tidak nyangka gitu kan, kok bisa gitu dia melihat sesuatu hal yang memang sebenarnya tuh dia nggak pengen lihat pada saat itu gitu, tapi tiba-tiba ya entah kenapa dia bisa ngelihat gitu kan. Kayak akhirnya dia ngampirin nih, ya kan, dia ngampirin para senior. Nah ya kebetulan yang masih bangun senior 1 dan senior 2 gitu kan, mereka juga sambil jaga gitu, bergantian. Rencananya sih bergantian untuk menjaga gitu kan. Ivel nyamperin,